maaf Pak, tadi karena penyimpanan penuh jadi videonya harus terpotong. Langsung saja Pak ya. Langsung saja teman-teman ya, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Itu yang pertama, macam-macamnya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, property rights adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Ya, berarti itu macam-macam hak ya. Yang ketiga, hak asasi politik, politic right adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, maksudnya hak untuk dipilih. Yang keempat, hak asasi hukum, right of legal equality adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, social and cultural right adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Yang terakhir, hak asasi peradilan, procedural right adalah hak untuk mendapat perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Jadi di sini ada 6 ada 6 macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, keenam hak asasi peradilan. Langsung saja, dasar hukum HAM di Indonesia. Dasar hukum di sini, dasar hukum Indonesia adalah pengaturan HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Karena langsung saja Pak ya ke kesimpulannya, soalnya sudah mau penuh. Langsung saja kita ke perkembangan HAM di Indonesia ya, biar kita tahu. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, antara lain periode sebelum kemerdekaan. Lahirnya HAM pada periode ini dilepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membedakan HAM Budi Utomo HAM Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi yang ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Itu ya. Langsung ke pandangan mahasiswa terhadap negara hukum. Negara hukum negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas dalam negara hukum. Hukum berperan untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan sebagai aturan untuk mencapai tujuan bersama dalam kesepakatan politik kenegaraan. Itu pandangan mahasiswa terhadap negara hukum. Yang kemudian pandangan mahasiswa terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini sudah melekat sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya, serta harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi baik oleh negara maupun pemerintahan dan setiap orang. Langsung saja ke
Kesimpulannya adalah negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahnya tidak berdasarkan sistem Kesimpulannya adalah negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya tidak berdasarkan sistem konstitusi, hukum dasar, hukum absolut, kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah sebagai berikut: pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuannya hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Untuk saran, kita sebaiknya mencari informasi lebih tentang negara hukum dan HAM agar lebih memahami kedua bahan pembahasan di atas, kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa. Itu saja. Saya mohon maaf, saya bacanya cepat-cepat dan saya ambil yang penting-penting saja karena penyimpanan penuh. Makasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.